Pak, sedikit Pak, minta komentarnya. Saya dengar informasi hari ini adalah dari jajaran dinas Bapak. Ya, jadi kita mendapat jadwal dari Dinas Kesehatan bahwa hari ini Badan Pendapatan giliran mendapatkan vaksin COVID-19 dan kami semua mendaftarkan diri dan kami hadir. Kira-kira berapa berjumlah hari ini Bang yang untuk divaksinasi? 65. 65 ya. Terdiri dari perempuan dan laki-laki ya Bang? Ya, termasuk yang tenaga kontrak. Oh, termasuk tenaga kontrak. Mungkin ada harapannya Bang terkait dengan hari ini divaksinasi selaku Ya, itu kan kalau divaksin kita akan mendapatkan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan imun. Dengan keyakinan seperti itu akan meningkatkan keyakinan kita, kemudahan kita dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Oke, makasih Pak. Ini kelihatannya Pak ada anak bos sampai gemetar sudah nih Pak. Saya lihat ada beberapa hal yang cukup menggembirakan bagi warga masyarakat Kobar ya. Yang mana pada intinya saat ini Kota Waringin Barat sudah berubah zona ya terkait dengan terkonfirmasi COVID. Nah, kita ingin sedikit menilik sih sampai sejauh mana penanganan Puskesmas Madorejo yang dilakukan di bawah kendali Bapak selaku Kepala Puskesmas Madorejo. Ya, kalau masalah COVID sih di wilayah Madorejo ini sih katanya masih ada, cuma kasusnya mulai menurun. Ya, tapi tetap harus waspada, tetap antisipasi kita, terutama kelompok-kelompok klaster-klaster baru yang muncul. Nah, kita ini harus waspada. Pemberian vaksinasi terhadap TNI, Polri, ASN, dan ini pun mudah-mudahan nanti akan berdampak pada kejadian positif COVID di Kobar. Lama-lama mudah-mudahan sih seluruh masyarakat dapat di-cover dalam vaksinasi sehingga pasti COVID itu akan turun. Itu sih Pak. Sedikit Pak, kalau kita menilik dari sesuatu yang saya lihat di rumah sakit kan dulu kan cukup signifikan. Ada yang termasuk dirawat di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri. Yeah. Nah, isolasi mandiri di masing-masing kelurahan berarti tergantung puskesmasnya. Yeah. Termasuk Madorejo. Yeah. Nah, kalau Madorejo sendiri yang dirawat untuk isolasi mandiri itu berapa jumlahnya? Kalau sampai sekarang sekitar 20-an mungkin. 20 orang ya. 20 orang. Nah, Ya. itu apa aja Bang? Yang segi perawatannya dalam konteks yang bagaimana gitu Bang? Yang tidak ada gejala. Jadinya bisa dikatakan di masyarakat tuh OTG, orang tanpa gejala, tapi mereka positif, terutama anak-anak seperti yang di pondok pesantren. Nah, yang seperti itu mereka tuh tidak ada gejala, orang mereka tuh sehat-sehat aja, tapi mereka positif. Tapi berdasarkan isolasi mandiri ini berdasarkan dari rekomendasinya rumah sakit atau memang puskesmas memutuskan sendiri sudah boleh. Sekarang boleh diputuskan sendiri oleh Kepala Puskesmas siapa saja yang bisa dikatakan isolasi mandiri sesuai Permenkes yang baru. Berarti di sini untuk tahun 2020 atau 2021? Mulai 2020 hanya 20 orang. Enggak, yang baru sekarang. Oh, yang baru. Nah, kalau kita banyak. kira-kira jumlahnya berapa isolasi mandiri 2020? Berkisaran maksimalnya 1000-an mungkin. 1000-an. Iya. Ini 1000 berarti untuk wilayah Madorejo saja. Iya, Puskesmas Madorejo ya. Puskesmas Madorejo itu ada 3, Pasir Panjang, Sidorejo, dan Madorejo. Oh, Arsel. Lain. Oh. Puskesmas Madorejo ini membawahi desa Kelurahan Madorejo, Kelurahan Sidorejo, Desa Pasir Panjang. 3 tempat. Oh, 3 tempat ya, Ya. ini ya. Oh, jadi ini kurang lebih 1000-an ya. 1000-an Pak. Sejak 2020. Nah, kalau kita bicara isolasi mandiri itu Pak,
Sistem pengobatannya apa Pak? Pengobatannya sesuai dengan pengobatan COVID. Mereka juga dapat antivirus, dapat antibiotik, dapat kalau ada batuk pilek ringan dikasih obat batuk ringan, kasih vitamin, lengkap pokoknya. Oh, Dan lengkap, semua ya? gratis. Oh, semua gratis. Nah, artinya gratis kepada warga yang isolasi mandiri. Ya. Tapi tetap anggaran APBD. Ya. Jadi kurang lebih 1.000 dominasi untuk Kelurahan Madorejo, Pasir Panjang, termasuk Sidorejo ya. Artinya yang terkonfirmasi COVID tapi isolasi mandiri. Ya. Itu positif atau bagaimana Pak? Positif. Positif ya. Nah, untuk saat ini dengan kurang lebih 1.000 itu ke 2021 ini sudah ada penurunan belum? Ya jelas Bos, sekarang tinggal 20. Oh, tinggal 20. Ya. Dari 2000 itu Dari 1000-an. dari 1.000 itu kurang lebih 20 yang tersisa sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara ini sudah artinya perbaikan gejala COVID sudah bisa teratasi ya di bawah kendali Bapak selaku Kepala Puskesmas Madorejo ya, yang membawahi 3 tadi ya. Nah, mungkin ada harapan Bapak selaku Kepala Puskesmas yang punya tanggung jawab di saat juga mempunyai isolasi, mungkin sasaran-sasaran kepada masyarakat yang belum tergejala, terkonfirmasi, mungkin ada harapan itu. Harapannya sih vaksinasi bisa dipercepat. Jadi terutama untuk lansia yang usia tua itu di atas 60 tahun, kepada pelayanan publik seperti wartawan, seperti pedagang pasar, pedagang yang menyajikan makanan yang di pinggir jalan, misalnya kita ke rumah makan nih, tanya sama rumah makannya, yang pengelola rumah makannya sudah divaksin belum? Nah, kalau rumah makan sudah divaksin, kita tuh lebih nyaman makan di situ, ya kan? Kalau kita ketemu orang yang jualan misalnya paman pentol sudah divaksin belum? Oh sudah Pak, kita lebih enak makan pentolnya. Itu ya. Iya. Nah, kita bicara vaksin sedikit Pak. Yang untuk khusus di bawah penanganan Puskesmas Madorejo yang di bawah kendali sampai ini sudah berapa yang divaksin jumlah Totalnya sampai saat sekarang? Kalau nakesnya sekitar 50, hampir 60 lah. Kalau yang untuk ASN sekitar 330. Berarti sudah 380 ya. 380 yang sudah divaksinasi ya, ASN maupun nakes ya. Nah, sasaran untuk saat sekarang kemana posisi lagi untuk divaksinasi? Khususnya target di Puskesmas Madorejo. Sasaran sih masih ASN Pak. Masih ASN ya. Sampai rohaniawan juga ada sebagian, yaitu alim ulama. Nah, untuk mungkin kita tunggu 2-3 minggu lagi mungkin vaksin datang. Ya, ini lansia kita dulu kan juga. Gitu. Oh, lansia ya. Oke, Pak Dokter. Demikian wawancara kami kepada Dr. Mahadi, beliau selaku Kepala Puskesmas Madorejo yang membawahi 3 desa, yaitu Desa Pasir Panjang, Kelurahan Sidorejo, dan Madorejo. Demikian informasi yang kami dapatkan terkait dengan konfirmasi COVID-19. Terima kasih.